Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majid Alatif, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Subang. Dan sekarang saya mengabdi atau mengajar di SDIP Harapan Jasa. Nah, hari ini saya akan melakukan praktek praobservasi supervisi akademik, di mana hari ini saya akan ditemani oleh rekan guru saya, Pak Bagja. Nah, insya Allah hari ini saya akan bertanya kepada beliau bagaimana cara ataupun apa yang harus dipersiapkan di dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Pak Bagja pada besok ataupun hari ini. Nah, langsung saja, gimana kabarnya Pak Bagja? Alhamdulillah. Bapak, hari ini saya udah janjian dengan Bapak. Hari ini kita ngobrol bagaimana dan kita juga sharing bagaimana mempelajari ataupun bagaimana cara pembelajaran dilakukan di kelas itu dengan baik. Nah, kira-kira Pak, apa sih tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas nanti Pak? Kalau sebuah tujuan, pasti tujuannya yang tentang pemahaman anak, bahwa anak itu harus paham tentang apa yang disampaikan oleh guru, apa yang didapatkan dari kelas, tetapi bukan hanya lebih ke pemahaman saja, karena sekarang itu kita sebetulnya bukan dituntut sih, tapi memang yang lebih pas sekarang itu adalah bagaimana si anak ketika belajar di dalam kelas itu tujuannya lebih ke karakter, lebih ke akidahnya, lebih ke akhlaknya, bagaimana caranya si anak itu menumbuhkan karakter yang baik di kelasnya, terutama di kelas, di sekolah, terutamanya juga lebih luasnya itu di lingkungannya. Oke, berarti Bapak tujuan pembelajaran pada hari ini yang akan dilaksanakan Bapak yaitu tujuannya untuk menciptakan karakter anak ya. Nah, dari tujuan Bapak yang ingin menciptakan karakter anak yang baik, kira-kira area mana nih Pak yang akan dikembangkan ataupun yang akan dicapai oleh Bapak ketika pembelajaran tersebut? Area yang dikembangkan itu pasti area yang di dalam pemahaman anak. Kalau misalkan anak ditanya paham atau belum, itu pasti tentang materinya. Terus untuk area yang lebih dicapai itu tadi tentang karakter kan. Nah, kita itu harus posisinya itu harus mengetahui karakter anak itu baik atau tidaknya, karena yang saya pernah alami ketika kebetulan skripsi itu tentang karakter. Nah, karakter itu tidak bisa dituliskan di angka, tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dirumuskan oleh angka. Tapi yang namanya karakter itu akan terus berkembang, dan terutama sekolahnya harus mencontoh, menjadikan sarana yang baik untuk anak-anak didik. Nah, untuk mencapai tadi yang telah Bapak sampaikan, kira-kira strategi atau rencana apa yang akan digunakan oleh Bapak dalam pembelajaran tersebut? Kalau tidak salah itu kan ada ya di dalam UU, saya lupa lagi urutan Kemendikbud itu, biasanya ada di sekolah-sekolah itu ada yang sebuah EPADIL itu. Nah, EPADIL itu yang ditempel biasanya ditempel di sekolah. Nah, itu judulnya itu kalau tidak salah alur budaya sekolah. Nah, untuk mencapai karakter yang baik itu yang pertama dikenalkan dulu bahwa ini loh yang baik, ini yang tidak baiknya. Terus yang kedua dibiasakan di sekolahnya. Misalkan kita kan sering ada tuh soal duha ya di sekolah kita. Nah, itu juga cara untuk kita menumbuhkan karakter yang baik terhadap siswa. Dibiasakan
Terus kalau sudah biasa, nantinya akan membudaya pada dirinya sendiri. Jadi bagaimana siswa mau memiliki karakter yang baik, kita ini sudah mengenalkan segala sesuatu yang baiknya juga. Jadi harus dikenalkan dulu, terus sudah dikenalkan, dibiasakan, sudah membiasa, nanti akan menjadi budaya. Jadi anak itu nanti akan, oh ya saya belum sholat. Dengan sendirinya anak itu akan sholat juga. Nah, untuk menumbuhkan karakter tersebut Pak, model pembelajaran apa yang akan diterapkan oleh Bapak juga? Aktualisasi. Karena sekarang itu jangan hanya sebatas teori. Kan orang pintar banyak, betul, tapi korupsi banyak juga. Jadi aktualisasi, penumbuhan implementasinya yang baik di sekolah. Terus aktualisasi penanaman yang baik, insya Allah akan. Jadi anak merasakan sendiri. Nah, setelah dari sekian pertanyaan nih Pak, tadi tujuan, terus area pengembangan, rancangan, model, kemudian kira-kira apa sih Pak refleksinya nih buat pembelajaran yang akan dilaksanakan Bapak? Refleksinya mudah-mudahan anak itu jadi sesuatu yang berguna bagi bangsanya, bagi agamanya terutama. Terus apalagi bangsanya. Terus bukan hanya bangsanya aja, tapi lingkungan setempat. Karena kalau lingkungan aja menolak si anak, apalagi ke depannya gitu. Jadi diterima dulu di lingkungan, baik di lingkungannya, nanti baik menurut. Karena tadi ibaratnya sebuah berlian kalau disimpan, dikocok sekalipun, diselokan sekalipun, dia tertutup oleh lumpur, tapi ketika disinari itu akan bersinar. Luar biasa Pak. Berarti Bapak hari ini akan mengajar tentang pelajaran PAI berarti ya? Ya. Kita akan lihat Pak di observasi, kita sama-sama memperhatikan, mudah-mudahan lancar Pak observasi pembelajarannya. Mungkin itu saja dulu untuk pra observasi, kita lanjut nanti di pasca observasi ya Pak. Terima kasih Bapak Bagja, sukses selalu untuk Bapak Bagja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di halaman 31, di situ ada judul di bab 3, tantangan keragaman di Indonesia. Indonesia itu kan yang kita ketahui dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, memiliki banyak keragaman, pulaunya banyak, agamanya ada beberapa agama, bahasanya juga ada, nah banyak juga, terus sukunya banyak, apa-apanya juga banyak, kekayaan alamnya juga banyak. Nah makanya di bab 3 itu kita belajar tentang tantangan. Tantangan itu apa sih? Ada yang tahu? Tantangan itu naon? Harus kita jalani. Iya, apa tantangan? Yang kita harus lewati. Yang harus lewati, lalui. Tantangan itu challenge. Jadi kalau misalkan kalian main game, ada kan tantangannya, ada ada liku-likunya, ada perjalanannya. Nah di Indonesia ini juga ada tantangan keragaman di Indonesia juga ada. Banyak sekali. Jadi kalau misalkan di game, di sebuah game, kalau tidak ada tantangannya, yang nggak rame gamenya, tidak akan menarik, tidak akan diminati banyak orang. Kalian juga enggan untuk memainkannya. Makanya di hidup juga ada tantangan. Di keragaman juga ada tantangan. Tantangan yang harus dilewati, dijaga.
Dengan demikian setiap orang itu dapat menjalankan ibadah. Jadi tantangannya itu adalah tantangan di Indonesia keragaman itu adalah toleransi. Bagaimana kita harus bertoleransi antar agama, antar suku, antar budaya dan lain sebagainya. Kalau kita tidak toleransi, ya kita mau hidup sama siapa? Yang kita pakai, baju yang kita pakai juga itu hasil dari tangan-tangan orang lain juga. Dari mana? Dari petani kapasnya, dia kapasnya. Terus udah kapas jadi benang jadi kain, dibuat tuh kain di pabrik kain. Terus udah jadi kain, dijahit, dijual di pasar-pasar, terus jadi batik, jadi apapun, terus dijahit tuh. Dijahit kita juga membutuhkan penjahit untuk menjahit baju-baju. Kalau nggak ada penjahit berarti bolong. Iya. Terus caranya gimana agar kita bisa hidup nyaman, hidup damai dalam sebuah kebinekaan? Yang pertama dialog, berkomunikasi dengan yang baik antara satu dengan yang lain. Kalau misalkan ada keributan, woi, jangan. Kalian mah biasanya di woi. Dengan bahasa yang baik, dengan cakapan yang baik, percakapan yang baik itu juga harus. Bagaimana cara berdialog? Atau bisa juga berdialog antara kepala pemuka agama. Jadi bukan misalkan kepala sekolah datang ke kelas. Jadi bukan kepalanya aja yang datang, tapi seluruhnya juga. Jadi kepala tokoh pemuka agamanya juga harus menimbulkan, harus bisa menyampaikan pesan-pesan yang baik, pesan-pesan yang sejuk kepada umat-umatnya. Jadi terus jangan mudah mengambil sikap. Jadi harus harus bisa menelaah mana yang baik, mana yang buruk, mana pesan yang baik, mana pesan yang buruk. Kalau misalkan kita dapat beritanya kita sebar ternyata hoax, gimana? Jadi kita juga harus menelaah dengan yang baik. Peluangnya, kalau kalian boleh buka halaman 34, peluang dan tantangan. Peluang dari keragaman itu ada dua. Yang pertama, memperkuat dan memperkokoh. Apa yang dikuatkan? Apa yang dikokohkan? Hubungan sama siapa? Hubungan antara umat, antara orang, antara manusia. Ingat ya, kita ini manusia dan harus memanusiakan manusia yang lain. Terus dikokohkan. Apa yang dikokohkan? Dari hubungannya terjalin damai antara teman dengan temannya satu dengan teman yang lain. Terus menjadi kekuatan. Sumber menjadi kekuatan. Kekuatan antara siapa? Antara persatuan dan kesatuan. Boleh dilukis deh. Boleh. Jadi kekuatan. Jadi sumber kekuatan. Sapu lidi kalau dipakai satu untuk menyapu, potong bisa. Harusnya dipakai beribu-ribu. Ya banyak. Bisa. Nah kalau misalkan kita peluang keragaman itu menjadi sumber kekuatan bagi Indonesia. Kita itu jangan pecah-pecah. Banyak kok dari diantara kita sejarah mengajarkan kita juga bahwa kalau menghancurkan segala sesuatu itu ya
harus menjadi bangsa yang kuat, negara yang kuat, dan tidak mudah dipecah belah oleh siapapun. Kalian tahu G30 SPKI? Orang yang ininya mah, yang memecahnya mah satu orang, yang jadi pasukannya mah orang-orang pribumi. Jadi mudah dipecahkan, kita itu mudah dipecahkan. Bisa gambaran video itu. Terus tantangannya juga ada 4. Tantangannya itu yang pertama, muncul sikap diri sendiri itu paling benar. Kita tuh sering muncul tuh sikap diri kita itu paling benar. Membela segala sesuatu dengan yang keliru. Kita selalu membela yang salah. Jadi kita itu memunculkan pembelaan pada posisi yang salah. Kita membenarkan segala sesuatu yang salah saja. Ini muncul sikap yang paling benar. Ya sama, misalkan si Azam si Rafiq. Azam itu paling benar selalu ya. Misalkan. Nah yang kedua, sedangkan yang lain salah. Terus yang kedua, muncul sikap memperbolehkan seseorang melakukan apa saja yang dikehendaki. Boleh. Muncul tuh sikap apa? Sikap menghalalkan segala cara. Mau nyuri, mau makan enak kayak nyuri, dapat uang ya nggak boleh. Menghalalkan segala cara. Makanan itu harus halal, harus juga thayyib. Thayyib itu apa? Halalnya makanannya baik, thayyibnya itu caranya juga yang baik. Karena kalau seseorang sudah menghalalkan segala cara, nanti akhirnya juga akan salah juga. Jadi makanannya haram dong. Iya, kalau caranya nggak baik. Berarti nggak makan bagus juga haram. Iya. Jadi kalau orang caranya udah salah, maka akhirnya hasilnya pun akan salah. Jadi caranya juga harus benar. Itu kata siapa? Itu kata Sintan Wahid. Terus yang ketiga, perselisihan itu tidak mau menghargai dan menghormati agama lain, keragaman. Tidak menghargai dan menghormati keragaman. Tidak mau toleransi. Padahal kita hidup, manusia itu secara harfiah adalah makhluk sosial. Yang keempat adalah kelompok yang hanya mau bergaul dengan sesamanya saja. Nah, kelompok-kelompok yang mau bergaul dengan sesamanya saja nggak boleh tuh. Kalian kalau misalkan nanti kuliah dimanapun ada teman yang berbeda agama, berbeda suku, silahkan main. Ambil sikap yang baiknya, buang jauh-jauh sikap dulu. Terus ideologi serta pandangan hidup. Ideologi itu silakan kalian lihat halaman 35. Itu ada ideologi. Ideologi itu apa sih? Ideologi itu pandangan. Sama. Ideologi itu pandangan. Ideologi negara Indonesia itu apa? Pancasila. Jadi kalau di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi itu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan. Tujuan bangsa Indonesia kemana sih? Ya adil. Keadilan ya.
keadilan seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan pada sila pertama lambangnya apa? Bintang. Rantai bang. Kan bintang. Yang kedua. Nah, sila maknanya apa? Masyarakat Indonesia itu memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu, Allah itu Maha Kuasa, Maha Esa. Terus yang kedua, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua itu adalah rantai emas. Memiliki makna apa? Bahwa masyarakat Indonesia itu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Makanya kita ini, bangsa kita ini dikenal dengan ramah tamahnya. Oleh siapa? Oleh negara luar, oleh negara asing. Sila ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Memiliki makna apa? Bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki banyak perbedaan, baik dari suku, ras, etnis, agama, namun tetap bersatu. Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini lambangnya kepala banteng, memiliki makna kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Jadi kalau yang namanya pemilu itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Terus konsep pemilunya juga jujur, adil, bebas, dan rahasia. Tidak boleh diubah-ubah. Udah finish. Udah sah. Ya udah disahkan. Gak boleh di amandemen. Ya finish. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima inilah yang menjadi tujuan bangsa Indonesia untuk memerdekakan manusia, memanusiakan manusia. Jangan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Maknanya rakyat Indonesia itu berhak mendapatkan apa? Mendapatkan keadilan di depan hukum dan mendapatkan hak-hak secara menyeluruh. Jadi Eza mendapatkan hak yang sama, Sabik mendapatkan hak yang sama, Ragil juga sama, tidak dibeda-bedakan. Semua sama di mata hukum, di mata Tuhan. Yang beda apa? Kenapa Singkat tua. Apa? Kenapa Allah bisa melihat Tuhan pencipta. itu makanya banyak banget. Bukan, kita nggak tahu gimana dulu Allah. Ya, Allah itu Maha Kuasa, makanya Maha. Silakan kalian kerjakan tugas halaman 36. Ya. Ya, udah selesai. Sok kerjakan. Udah. Coba kalian buka halaman 37. Nah, udah. Ya, tujuh. Udah. Ya.
tantangan, sekarang menjaga. Tadi udah tahu tuh tantangannya kita menjaga kesatuan di atas keragaman. Yang pertama, menghindari perilaku atau ucapan yang menjurus pada penghinaan. Penghinaan kepada siapa? Kepada yang berbeda dari kita. Jadi kita harus menjaga tuh lisan kita, sikap kita, bahkan kita harus menjaga perasaan orang lain. Jangan mulai batuk menjaga orang lain, tapi kita mau ulang. Terus yang kedua, saling menghormati. Artinya menghormati itu bukan hormat seperti kita menghormati bendera merah putih, tapi menghargai, lebih ke menghargai segala keragaman dan perbedaan yang ada. Terus tadi saling menghargai juga pendapat. Jadi kalau misalkan ada pendapat yang berbeda, nggak apa-apa. Dan kita juga dilahirkan yang berbeda. Dari rahim yang berbeda, dari orang tua yang berbeda, maka timbul saraf dan pemikiran yang berbeda. Selalu berbuat kebaikan tanpa menang agama A, misalkan dia mah lain agama Islam, Islam, siapapun kita harus bantu. Agama apapun, ras apapun dan lain sebagainya, budaya dari budaya manapun. Terus saling mengingatkan, kita berhak kepada orang itu bukan menjudge, bukan untuk ngagoreng-goreng tempatun, tapi kita memiliki hak untuk saling mengingatkan satu sama lain. Diingatkan. Kita yang pertama mengingatkan orang lain, kedua diingatkan, yang ketiga doakan. Nanti kalian kerjakan halaman 40 dan 36. PR. 40 yang PR, 36 yang di sini. 36 di sini, 40 PR. Ya. Kerjakan ya. Halaman 42, Pak. Ya, sampai 42. Yang 36 kerjakan sekarang di sini. Terima kasih. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Bagja tadi Bapak telah melaksanakan pembelajaran. Kebetulan saya juga hadir di sana mengobservasi pembelajaran yang telah Bapak sampaikan. Nah, di dalam pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan, Bapak setelah melaksanakan tujuan pembelajaran dengan baik, kemudian area pengembangannya juga dengan baik, strategi pembelajarannya juga dilaksanakan dengan baik, model pembelajarannya alhamdulillah sudah ada, kemudian merefleksikannya juga sudah ada. Nah, kira-kira menurut Bapak nih Pak, perasaan Bapak bagaimana setelah Bapak melaksanakan pembelajaran yang telah tadi Bapak laksanakan setelah ini? Kalau perasaan mah kalau perasaan mah itu pasti senang karena kita anak-anak. Terus kalaupun ada kekurangan, pasti kekurangannya cara pembelajaran dan segala macamnya. Ya, namanya juga kita manusia pasti ada kekurangan. Tapi walaupun ada kekurangan, kita juga harus lebih mau belajar lagi. Oke. Nah, yang tadi telah Bapak sampaikan kan ada kekurangan di anak-anak atau ada kendala ya Pak ya tadi dalam pembelajaran tersebut. Kira-kira menurut Bapak nih kendala yang tadi telah dilakukan, kendalanya apa sih Pak dalam pembelajaran
kendalanya itu pasti kendalanya itu kadang kalau di jam-jam sekarang itu kan rawan ngantuk. Apalagi kan di suasananya juga ada kadang ada kipas, ada apa gitu ya, pakai kipas gitu. Kendalanya juga ngantuk gitu. Terus kendalanya kedua, kalau anak-anak berisik semua itu pasti suara guru itu harus kencang, harus terdengar oleh semuanya. Itu sih kendalanya. Terus ada juga kendalanya anak yang kita mau berlari gitu ya, bukan cepet-cepet ya, tapi pas gitu, karena kita kan memiliki sebuah capaian gitu ya. Pasti kita mau cepat tuh ada anak yang ini tuh kita harus agak ngerem dikit. Itu sih kendalanya. Nah, setelah Bapak mengetahui kendala tersebut di dalam pembelajaran yang disampaikan Bapak tadi, kira-kira nih Pak, rencana tindak lanjut selanjutnya untuk pembelajaran yang Bapak akan ajarkan di kelas apa Pak, supaya pembelajaran tersebut bisa lebih menarik lagi, bisa lebih baik lagi si anak tersebut. Kalau pembelajaran yang lebih lanjutnya, caranya yang pertama kita harus mau berinovasi pembelajaran. Terus kadang apalagi sekarang itu kan zamannya anak itu belajar tidak hanya di kelas, di luar juga belajar. Tapi kita juga harus tahu medannya juga. Jadi kadang di luar belajarnya sambil melihat luar alam dan segala macamnya, terus pakai model pembelajarannya juga, metodenya juga, karena banyak kan tadi implementasi main peran itu kan ada juga itu harus dipelajari juga. Sangat luar biasa hari ini Bapak Bagja ya, setelah mengajar dengan pembelajaran yang mengangkat tema tentang karakter anak, supaya karakter anak tersebut bisa bermanfaat baik di sekolah, di rumah maupun di keluarga. Mungkin itu aja Pak, tes pasca observasi dalam tugas kondisi akademik yang saya ingin sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Bagja. Mudah-mudahan Pak Bagja bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dan bisa lebih memotivasi anak lagi. Kurang lebihnya mohon maaf Pak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.